Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ya, kembali lagi bertemu dengan channel saya PWGS Official. Karena saya tidak ada henti-hentinya untuk terus mensosialisasikan peraturan Gobak Sudur PWGS Persatuan Wasit Gobak Sudur Kabupaten Bondowoso. Saya sebelumnya sebagai ketua PWGS tidak akan selamanya memakai kostum PWGS ini. Harus ada generasi-generasi muda, generasi-generasi selanjutnya yang jauh lebih baik daripada saya dalam hal kepemimpinannya, memimpin pertandingan di Gobak Sudur, baik pertandingan persahabatan ataupun di turnamen maupun open turnamen ya. Jadi teman-teman sekalian, kali ini saya akan membuka 7 rahasia untuk menjadi wasit PWGS terbaik ya. Yang pertama, langsung saja untuk mempersingkat waktu karena saya yakin kalian tidak suka dengan hal yang bertele-tele ya. Yang pertama itu berdoa. Teman-teman sekalian, PWGS selalu mewajibkan anggota PWGS untuk berdoa sebelum dan sesudah pertandingan. Kenapa? Dengan tujuan, dengan harapan pertandingan berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun ya. Langsung saja yang kedua, trik yang kedua ya, itu mental. Sebaik apapun kepemimpinan kalian, sebaik apapun kepemimpinan PWGS di dalam pertandingan, namun jika mentalnya down, mentalnya hancur, maka dia akan hancur memimpin pertandingan. Dia tidak akan menjadi wasit yang terbaik. Nah, yang paling diutamakan dalam setiap kepemimpinan PWGS satu mental ya. Menghadapi penonton, menghadapi pemain, menghadapi official, bagaimana mental yang berbicara ya. Kemudian yang ketiga itu gaya, style, dan gerak ya. Bagaimana gaya kita memimpin pertandingan? Jangan cuma diam saja. Kita harus punya gaya. Seperti apa gaya kita ya? Kalau kalian ingin tahu gaya-gaya PWGS seperti apa, setiap anggota PWGS itu memiliki gaya yang berbeda ya. Silakan tonton di channel YouTube yang ada pertandingan dipimpin oleh wasit PWGS. Nah, di sana teman-teman wasit itu mempunyai gaya yang berbeda. Saya contohkan pembina wasit ya, Bang Anis Sanjaya itu stylenya gak lain ya. Bang Imam itu stylenya lain, gayanya lain dalam memimpin wasit ya. Juga wasit itu harus bergaya seperti wasit ya. Jangan bergaya seperti pemain atau apa ya. Artinya dalam pertandingan jam tangan harus ada, kaos kaki panjang, sepatu, dan juga harus menggunakan kostum ya. Kemudian gerak ya. Di wasit itu harus bergerak, jangan diam ya. Harus bergerak menempati posisinya masing-masing ya. Video sebelumnya saya sudah jelaskan di mana posisi-posisi wasit yang tepat saat memimpin pertandingan ya. Yang keempat, fokus pada bagian, tidak melihat wasit yang lain ya. Fokus pada bagian artinya saya sudah jelaskan mana bagian wasit 1, wasit 2, dan wasit 3. Nah, kita ini di posisi wasit yang mana? Kalau di wasit yang kedua, kita fokus ya. Kita fokus pada bagian kita. Sudah, enggak usah pikirkan wasit yang wasit 1 dan wasit 2, kita fokus pada bagian. Kalau kita melihat wasit 1, melihat wasit 2, itu akan terjadi ketidakfokusan dan di sana akan terletak kesalahan ya. Yang kelima, tidak ragu saat meniup peluit ya. Artinya kalau jebol ya jebol. Kalau kena ya kena. Kalau jebol ya jebol ya. Tidak ragu dalam memimpin keputusan. Nah, kebanyakan wasit-wasit lokal itu masih ragu-ragu dalam memimpin keputusan dan itu yang membuat pertandingan merusak suasana pertandingan. Jadi untuk wasit PWGS, ingat, wasit PWGS tidak pernah ada ulangan dan artinya tidak pernah ada keraguan ya. Kalau kena, kalau jebol ya. Kemudian yang keenam, komunikasi. Artinya kita harus fokuskan telinga kita untuk berkomunikasi ya. Dulu PWGS itu punya ciri khas ya. Aba-aba dalam PWGS itu ambil 1, ambil 2. Artinya kalau kita ambil 1 berarti kita hanya fokus 1 lesek. Kalau kita ambil 2 berarti kita fokus 2 lesek. Dua-dua artinya kita megang 2 lesek ya. Itu komunikasi dan itu komunikasi yang harus dipahami oleh wasit lokal yang menerapkan peraturan PWGS ya. Ingat, PWGS tidak pernah
menggunakan 2 wasit atau 1 wasit. PWGS 3 wasit karena peraturan PWGS memang menggunakan 3 wasit ya. Komunikasi harus lancar ya. Yang ketujuh ini yang terakhir ya, itu briefing. Briefing sebelum pertandingan dan briefing setelah pertandingan. Briefing sebelum pertandingan bagaimana kita menghadapi pertandingan, kemudian evaluasi setelah pertandingan apa yang salah pada diri kita. Nah, apabila ada masukan kepada kita, kita tidak boleh untuk menolak masukan itu. Kita harus menerima masukan itu ya. Karena setiap masukan yang masuk kepada diri kita itu adalah itu merupakan suatu ilmu yang akan menambah wawasan kita dan pengalaman kita ke depannya, sehingga ketika kita mimpin pertandingan maka tidak akan pernah terjadi kesalahan seperti yang sebelumnya, seperti itu ya. Jangan lupa jangan lupa PWGS itu harus punya gaya ya, dan harus punya mental yang kuat ya. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa subscribe dan pencet tombol loncengnya karena saya akan terus membuat video-video untuk mensosialisasikan peraturan PWGS di ajang Gobak Sudur, di laga persahabatan ataupun turnamen di Kabupaten Bondoso, Jember dan Situbondo, dan juga di daerah-daerah yang lainnya. Terima kasih. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.